Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Kun Salafiyan alal Jaddah. Jadilah engkau seorang salafi sejati, jadilah engkau seorang salafi yang sesungguhnya, dengan beragama mengikuti pemahaman para salafus as-salih. Kita masih di halaman 31 para jemaah. Ya. Di halaman 31 bab kita adalah al-musammayat asy-syar'iyyatu li ahli sunnah wal jamaah. Nama-nama yang syar'i bagi ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada nama-nama dan ini menunjukkan kepada sifat mereka, ya, yang nama ini berdasarkan dari dalil-dalil. Maka diistilahkan dengan ahli sunnah, dengan ahlul hadis, dengan dengan ahlul azhar at-tayyibah al-mansurah, golongan yang mendapat pertolongan, atau al-firqah an-najiyah, golongan yang selamat. Itu semua ada dasar-dasarnya dari nas, dari dalil-dalil. Adapun kalau ahli bid'ah, yakni lawan dari ahli sunnah, nama-nama mereka dinisbatkan kepada tokoh pendirinya atau kepada perbuatan buruk mereka, seperti Khawarij misalnya, perbuatan khuruj mereka, atau Jahmiyah dinisbatkan kepada pendirinya, yaitu Jahm bin Safwan. Ya. Adapun ahli sunnah, nama-nama mereka adalah syar'i, dari hadis-hadis, dari dalil-dalil. Halaman 32 ya mungkin sekarang ya, cuma. Nah, mulai poin mana? Ada yang kasih antum, ada tandanya? Hah? Itu ya, awal ya? Baik. Baik. Jadi kata muallif di halaman sebelumnya, idzan fa ahlus sunnati hum ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika demikian, kesimpulannya ahli sunnah itu mereka adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahum talaqaw anhum basyaratan usul i'tiqadi kama talaqaw umurul ibadah. Karena mereka mengambil dari para sahabat Rasulullah secara langsung, atau mereka para sahabat itu mengambil dari Rasul secara langsung dalam pokok akidah, dan juga mengambil secara langsung mereka kepada Rasul dalam masalah-masalah ibadah. Maka mereka a'raful khalqi bi sunnatin nabi. Maka ahli sunnah mereka adalah orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi, wa atba'u laha, dan yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap yang datang dari beliau. Wa ahli sunnati aidan humut tabi'una lahum bi ihsan. Dan ahli sunnah juga selain sahabat, mereka adalah para tabi'in. Kenapa para tabi'in? Karena mereka al-muqtafuna azarahum. Karena para tabi'in itu siapa? Mereka yang ketemu para sahabat namun tidak ketemu Rasulullah, itu para tabi'in. Yani generasi yang hidup pada zaman setelah para sahabat. Mereka menempuh jejak para sahabat fi kulli asrin wa misrin, baik setiap generasi ataupun setiap negeri. Wa ala ra'sihim, dan penghulu mereka adalah ahlul hadis wal asar, para ahli hadis dan ahlul asar. Asar yakni maknanya hadis juga, ya. Taib. Nah sekarang, walamma kana hadzal laqab ahlu sunnati yutlaq ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa man taba'ahum ala ma kanu alaihi minal huda, ya. Minal huda boleh, tapi dibaca minal hadyi juga boleh.
boleh dibaca minal huda. Ya. Manakala laqab atau gelar ini yaitu ahli sunnah dimutlakan ditujukan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada yang mengikuti mereka, ya, yakni yang ditempuh oleh para sahabat Rasul berupa petunjuk. Jadi yang mengikuti petunjuk para sahabat Rasul, maka tanazza'ati tawaifu hadzal laqab, sehingga kelompok-kelompok lain pun mereka saling rebutan ingin disebut ahli sunnah. Walakinnal ibrata bil haqa'iq wa laysat bid da'awa. Namun yang jadi patokan, yang jadi ibrah tolak ukur, yang jadi barometer bukan nama tapi hakikat. Masih menamainya saya aswaja, saya ahli sunnah, saya pengikut Rasul, nggak peduli dakwaan itu, yang penting hakikat. Ya, maka kata penulis, walakinnal ibrata bil haqa'iq wa laysat bid da'awa. Taib. Wa innahu lama nasyatil bid'u fil Islam, dan manakala kebidahan menyebar, kebidahan, penyimpangan, kesesatan menyebar di dalam tubuh kaum muslimin atau di dalam Islam, ya. Wa ta'addadat firaqud dhalal, dan juga kelompok-kelompok sesat semakin menjamur. Ta'addadat itu semakin banyak, menjamur. Wa khada kullun yad'u ila bid atau yad'u ila bid'atihi, dan masing-masing mereka itu mengajak menyeru ya kepada kebidahannya, kepada kesesatannya, ya kepada aliran madhab mereka kan ya. Wa hawahu, dan hawa nafsu mereka. Namun mantisabihim fi al-zahir ila Islam, ya. Bersamaan dengan itu mereka kan dohirnya menisbatkan kan kepada Islam, padahal hakikatnya mereka menyimpang gitu, jauh dari Islam. Maka kana la budda li ahlil haq, maka menjadi keharusan bagi orang yang ada di atas kebenaran, an yu'rafu bi asma'in yumayyizuhum an ahli al-ibtida'i wal inhiraf, untuk dikenal, ya, dengan nama yang membedakan mereka ahlul haq dengan ahlul ibtida', ahlul batil, ahlul bid'ah, kelompok yang menyimpang fil aqidah, khususnya dalam masalah akidah. Ya kan, karena semua kalau sudah ngaku semua ahli sunnah kan orang awam bingung akhirnya. Semua ahli sunnah, yang akidahnya begini ahli sunnah, yang akidahnya begitu juga ngomong ahli sunnah. Nah, maka fadhaharat hina idzin asma'uhum asyar'iyyatu, maka disitulah nama mereka muncul, ya, nama-nama mereka yang syar'i, ya, dimunculkan. Al-mustamidatu minal Islam, yang nama itu diambil bukan bikinan, tapi nama yang memang diambil dari Islam. Famin asmaihim, diantara nama mereka ahlus sunnah wal jamaah, al-firqatu an-najiyah, at-taifatul mansurah. Ini semua dari dalil-dalil jamaah. Kalau ahli sunnah wal jamaah jelas dalilnya, fa'alaikum bisunnati, atau hadis perpecahan umat, kata Nabi apa? Ketika ditanya siapa yang selamat, kata Nabi al-jamaah, ya, maka alaihi ana wa ashabi, yang berpegang teguh di atas sunnahku dan para sahabatku. Atau dalam hadis tentang akan tetap ada muncul golongan yang di atas kebenaran, kata Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haq, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang dimenangkan di atas kebenaran. Nah, ini disebutlah taifan mansura, mansurin, ditolong oleh Allah. Atau al-firqan najah, golongan selamat. Ketika Nabi tanya siapa golongan yang selamat, kata Nabi al-jamaah, berarti golongan selamat. Ini nama-nama yang masyru'. Atau ahlul hadis wal asar, atau as-salafiyun. Salafiyun ini penisbatan kepada para salafus saleh, ya. Nah, wa al-muta'ammil fi asma'ihim yadhharu lahu. Nah, kalau kita perhatikan, siapa saja yang memperhatikan dari nama-nama orang yang ada di atas kebenaran tadi dengan nama Ahlus Sunnah, Al-Firqan Najiyah, Taifal Mansurah, maka nampak baginya bahwa semuanya nama itu tadullu ala Islam. Semuanya nama itu benar, semuanya menunjukkan kepada Islam yang benar. Mau kelompok yang selamat, kelompok yang
ditolong Allah, Ahlul Hadis, As-Salafi, As-Salafiyun. Ini semua nama-nama yang benar, ya. Bukan nama bikinan manusia biasa. Ya, seperti jamaah fulan, jamaah alan, ya. Misalnya jamaah persatuan apa, atau jamaah misalnya pembela apa, gitu kan. Itu bikinan orang, nama ormas atau yang semisal. Ini ndak, ini sifat Allah dan Rasulnya yang mensifati ini, gitu, ya. Faba'duhum, bahkan sebagiannya, faba'duha, sebagian nama mereka itu sabitun lahum bin nas, ditetapkannya berdasarkan dalil, seperti yang contoh berdasarkan dalil adalah seperti at-taifan mansura, al-firqatun najiyah, berdasarkan dalil. Wal ba'du, dan sebagian nama mereka dengan nama-nama tadi hasala lahum bisababi tahqiqihim lil islami tahqiqan sahihan, atau mereka dinamakan dengan sifat, yaitu sebab memurnikannya mereka di dalam Islam dengan pemurnian yang benar, ya. Jadi ahli sunnah itu memang kelompok yang memang menjalankan Islam secara murni, itu nggak ada tambah-tambahan, nggak ada bid'ah. Dakwahnya selalu menyuruh kepada petunjuk Nabi. Kalau beramal selalu harus ada dalil Al-Quran dan Sunnah, dan dalil dari perkataan para ulama madhab termasuk. Itu prinsip mereka. Ahli sunnah tidak berani beramal kalau nggak ada dalilnya, walaupun dianggap baik oleh orang banyak. Itu prinsip mereka. Nah, maka mereka disifati dengan sifat karena sebab mereka memurnikan Islam tahqiqan sahihan, yakni dengan pemurnian secara benar. Wa hiya tukhalifu musammayati ahli bid'ah wa alqabihim, berbeda dengan penamaan-penamaan ahli bid'ah atau gelar-gelar mereka. Fa asma'u ahli bid'ah, maka nama-nama ahli bid'ah itu, wa alqabuhum, dan gelar-gelar mereka, imma tarji'u ilal intisabi lil askhasin, gelar atau nama ahli bidah bisa jadi kembali ke penyandaran orangnya, tokohnya, ya. Kalau Jahmiyati, seperti Jahmiyah ini nisbatan lil Jahmi bin Safwan, seperti Jahmiyah dinamakan kelompok Jahmiyah, atau mereka menamakan Jahmiyah karena nisbat kepada seorang yang sesat, ya, namanya Jaham bin Safwan. Ini hidup di zaman, ya, setelah, yakni generasi tabi'in ini, Jaham bin Safwan ini, ya. Dan Jaham bin Safwan ini kesesatannya yang paling rusak dan parah adalah menafikan, mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan hanya itu, tapi dalam masalah takdir dia termasuk Jabariyah, dalam masalah iman termasuk dia ini Murji'ah yang paling rusak. Karena iman, kata Jaham bin Safwan, cukup kenal Allah dia mukmin, tidak kenal Allah kafir. Berarti Fir'aun, ya kan, kenal Allah Fir'aun. Abu Jahal kenal Allah, Iblis kenal Allah, berarti konsekuensinya mereka mukmin. Ya, ini rusak. Jadi yang penting katanya kenal Allah dia iman. Padahal menurut ahli sunnah yang benar iman itu adalah ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota badan, bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Itu iman menurut ahli sunnah. Banyak-banyak yang lain jemaah, neraka tidak kekal, ya. Ini akidah Jahmiyah. Jadi banyak sekali kerusakan. Oleh karenanya di zamannya ulama itu sampai 500 ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini. 500 ulama mengkafirkan kelompok Jahmiyah ini. Nah, rata-rata aliran-aliran sesat itu rata-rata terkontaminasi dari pemikiran si Jaham bin Safwan ini. Rata-rata ada pemahaman dari dia yang mengingkari sifat Allah, itu terkontaminasi dari dia. Termasuk Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kan 40 tahun dia berakidah Mu'tazilah, mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala, yang dia terkontaminasi itu namanya, yang tercemarkan, ya, dari akidah Jaham bin Safwan. Contoh yang lain, wa Zaidiyah, kelompok Zaidiyah namanya, salah satu sekte Syiah. Itu nisbatan ila Zaid bin Ali ibn Al-Husain.
Jadi penisbatannya mereka menisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Berarti Zaid bin Ali ini apanya Ali jemaah? Bukan. Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali. Wes dari Ali tok wes. Cangga ya. Cangga. Ali ini namanya Ali ini Zainal Abidin. Ya. Ali yang anaknya Husain itu namanya Zainal Abidin dikenalnya. Nah, ini putranya Zainal Abidin namanya Zaid. Nah, orang-orang Syiah Zaidiyah ini walaupun dianggap Syiah yang paling yang paling ringan sesatnya ya, Zaidiyah. Ini contoh dinisbatkan kepada Zaid bin Ali bin Al-Husain. Contoh yang lain misalnya Kulabiyah. Kulabiyah itu nisbatan ila Abdullah bin Kulab. Nisbat kepada Abdullah bin Kulab. Sehingga dinisbatkan Kulabiyah. Termasuk Asy'ari. Nisbat kepada siapa? Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Al-Karamiyah nisbatan ila Muhammad bin Karam. Karamiyah ini kalau dalam sifat dia termasuk yang menyerupakan sifat Allah dengan makhluk, termasuk mumasilah dia. Sesatnya Karamiyah. Kalau dalam iman dia itu termasuk yakni Murji'ah yang mana iman mengatakan cukup iman itu cukup diucapkan oleh lisan walau lam yusaddiq biqalbihi, walaupun hati tidak membenarkan. Ini Karamiyah, akidah tentang iman. Berarti konsekuensinya orang munafik mukmin. Karena orang munafik mengucap la ilaha illallah, salat bersama Rasul bahkan, tapi hatinya kufur. Nah, kata Karamiyah, orang yang penting mengucapkan la ilaha illallah, dia mukmin. Ya. Taib wal Asy'ariyati, dan contoh seperti Asy'ariyah ini nisbatan ila Abil Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nah, tolong bedakan jemaah. Ada istilah beda antara Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dengan Asy'ariyah. Sebagaimana beda antara Syiah dengan Ali bin Abi Thalib. Beda antara orang Nasrani dengan Nabi Isa alaihissalam. Walaupun mereka menyandarkan kepada Nabi Isa. Walaupun orang Syiah menyandarkan kepada Ali, tapi Ali berlepas diri dari orang Syiah. Maka beda, termasuk Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berbeda dengan Asy'ariyah. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari itu akidahnya dia sudah mengikuti akidah Imam Ahmad bin Hanbal, akidah salaf, akidah ahli sunnah, sama seperti kita akidahnya. Ya, tapi kaum Asy'ariyah berbeda. Ya. Taib. Wa imma, atau bisa jadi kalau ahli bidah itu disandarkan penamanya ila alqabin mushtaqatin min asli bidaihim. Atau bisa jadi penyandarannya ahli bidah itu disandarkan kepada nama asal kebidahannya, pokok kebidahannya. Seperti apa? Yang pokok kebidahannya mereka seperti apa? Karrafidhati. Seperti Rafidah, Syiah disebut Rafidah. Kenapa? Arti Rafidah itu menolak. Kenapa? Li rafdihim Zaid bin Aliyin. Karena mereka menolak Zaid bin Ali. Bedakan berjamaah, beda antara Zaid bin Ali bin Al-Husain dengan Zaidiyah. Ya. Beda antara Syiah dengan Ali atau Syiah dengan Zaid bin Ali. Gitu. Jadi ceritanya orang-orang Syiah ini bertanya kepada Zaid bin Ali yang mereka dijadikan sebagai apa? Tokoh dan imamnya. Ternyata Zaid bin Ali ini orang yang lurus, orang saleh, orang yang lurus akidahnya. Ketika orang-orang Syiah bertanya, bagaimana pendapatmu tentang Abu Bakar dan Umar? Ditanya gitu. Zaid bin Ali mengatakan mereka berdua wazirnya kakek saya. Siapa kakek maksudnya? Siapa maksud kakek saya? Rasulullah, yakni uyut saya. Yakni inginnya orang-orang Syiah itu apa? Zaid bin Ali bin Al-Husain ini
Inginnya mereka ketika ditanya bagaimana menurutmu tentang Abu Bakar dan Umar, maunya orang Syiah apa? Maunya Syiah Zaid itu mengatakan dia kafir, dia rusak, dia orang rusak, dia dan seterusnya. Maunya begitu, malah memuji, sehingga akhirnya mereka menolak. Mereka ngusir, sudah kamu bukan golongan saya. Disitulah akhirnya disebut Rafidhah, yakni karena menolak siapa? Zaid bin Ali bin Al-Husain, ya, bukan Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Zaid bin Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi jamaah, walaupun orang-orang Syiah mengimamkan kepada Ali, kepada anak cucunya Ali, kepada Al-Husain, tapi ketahuilah bahwa Ali Husain berlepas diri dari mereka. Maka bedakan Syiah dengan Ali, bedakan orang Kristen dengan Nabi Isa, bedakan kaum Asy'ariyah dengan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bahkan bedakan antar Imam Syafi'i dengan Syafi'iyah. Belum tentu ngaku-ngaku mazhab Syafi'iyah, melakukan amalan-amalan kesyirikan, amalan-amalan kebid'ahan, padahal Imam Syafi'i tidak mengajarkannya. Maka antum baca bukunya Ustaz Firanda, itu bagus sekali, buku tentang ajaran Imam Syafi'i yang diselisihi oleh pengikutnya. Itu bagus sekali buku itu, ilmiah sekali, ya. Antum baca itu. Taib. Jadi banyak sekali amalia-amalia orang yang mengaku mazhab Syafi'i namun bertentangan. Contoh ya kawan, kirim bacaan untuk orang mati itu sebenarnya mazhab Hambali. Itu sebenarnya mazhab Hambali. Dalam mazhab Syafi'i, kiriman pahala bagi bacaan Quran untuk orang mati itu tidak sampai. Ini mazhab Syafi'i. Tapi kenapa yang aku mazhab Syafi'i banyak yang hobi melakukan itu? Di kubur-kubur, di mana dikirim Fatihah dan semisal. Itu mazhab Hambali sebenarnya. Dan ulama kita yang bermadzhab Hambali, mereka ingkari itu. Jadi mereka tidak fanatik mazhab. Ketika salah, ya salah, tidak diikuti. Maka Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz tidak berpendapat sampainya hadiah bacaan Al-Quran untuk orang yang meninggal. Itu madhab Hambali. Nah, apa pindah madhab dulu kalau pas poin begitu karena memang sesuai dengan madhabnya atau sesuai dengan seleranya, kan itu. Taib jemaah, karena memang taib, kita lanjut. Mana tadi? Awli rafdihim, atau Rafidhah itu disebut Rafidhah, yakni yang apa namanya, yang menolak atau mengingkari, yakni awli rafdihim, atau karena penolakan mereka imamatasy syaikhaini, dua imam, yaitu Abu Bakar dan Umar. Jadi kalau antum ditanya kenapa orang Syiah Rafidhah disebut Rafidhah, ya, satu dari dua kemungkinan. Karena mereka menolak Zaid bin Ali saat ditanya tentang Abu Bakar Umar, mereka menolak karena sebab Zaid memuji-muji Abu Bakar Umar, atau yang kedua karena mengingkari kekhalifahan Abu Bakar dan Umar, ya. Maka bukan Syiah namanya kalau mengatakan Abu Bakar Umar itu khalifah. Bukan Syiah berarti. Kalau ada orang Syiah mengatakan Abu Bakar Umar adalah khalifah, berarti sedang pura-pura itu. Enggak mungkin, karena akidah Syiah adalah Abu Bakar Umar itu bukan khalifah, tidak sah khalifah mereka. Bahkan Abu Bakar Umar adalah dua sahabat, bahkan dua berhala Quraisy. Bukan hanya kafir, tapi dua berhala Quraisy. Nah, taib. Ada satu lagi ikhwan, perkataan ulama, kenapa Rafidhah disebut Rafidhah? Karena mereka menolak li rafdihim lil islami bil jumlah. Karena mereka menolak Islam ya secara hampir keseluruhan. Kan di dalam akidah Rafidhah hampir keseluruhan Quran tidak lagi asli. Ya, sahabat-sahabat semuanya kafir. Ini kan pokok-pokok agama semua berarti diingkari. Makanya Imam Ibnu Hazm Adh-Dhahiri sampai mengatakan ar-rawafid laisu minal mu'minin, laisu minal muslimin. Orang-orang Rafidhah itu bukan Islam katanya. Karena mereka ingkari semua. Ya. Cukuplah mengatakan Quran itu sudah tidak asli, itu cukup sudah dikafirkan. Apalagi ini nanti Abu Bakar Umar kafir katanya. Ya.
Belum lagi nanti bahwa imam-imam tidak sah kecuali harus dari imam yang mereka tetapkan. Ya. Jadi banyak penyimpangannya. Taib. Wan nawasib, dan contohnya lagi kelompok disebut nawasib. Kenapa disebut nawasib? Nawasib artinya memancangkan, ya, atau menegakkan. Disebut nawasib karena linasbihimul adaa li ahlil bait, karena menancapkan, memancangkan permusuhan kepada ahlul bait. Jadi setiap yang benci ahlul bait itu disebut nawasib. Kenapa disebut nawasib? Karena diambil dari kebidahan mereka yang paling pokok, yaitu menanamkan kebencian kepada ahlul bait. Nah, jadi ahli sunnah itu tidak seperti Syiah yang berlebihan dalam mengagungkan ahlul bait sampai nyembah-nyembah ahlul bait, dan juga ahli sunnah ini tidak seperti nawasib yang membenci ahlul bait. Kita cinta semua ahlul bait dengan cinta yang asli, bukan cinta palsu kayak orang-orang Syiah. Bagaimana cinta palsunya orang Syiah jemaah? Mereka cinta mengagungkan hanya Al-Husain dan keluarganya saja, anak turunannya. Ya. Ahlul bait Nabi itu yang lain banyak, termasuk paman Nabi Abbas, Ibnu Abbas itu kan ahlul bait juga. Tapi kenapa Syiahnya memilih dari jalur Al-Husain saja? Sampai disembah-sembah Husainnya dengan mengatakan labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Kalau terdapat musibah minta kepada Al-Husain, ya, isfa' lana ya Husain. Apa itu yang kalau musim perayaan Arba'in itu, kalau 10 Muharram Asyura itu orang Syiah ngumpul di sebuah gedung sambil caci maki para sahabat, teriak-teriak meratap kematian Husain. Ya. Banyak itu. Nah, sambil mereka teriak-teriak apa? Isfa' lana ya Husain, katanya. Isfa' lana. Ini kesyirikan. Ini murni kesyirikan, dan syirik besar ini. Karena meminta kepada selain Allah, kepada makhluk. Ya. Minta syafaat itu kepada Allah, bukan kepada Al-Husain. Ya. Baik. Terus wa al-qadariyati, dan contohnya qadariyah. Disebut qadar ini takdir, kenapa? Likalamihim fil qadar, karena mereka nyeleneh, perkataan rusak mereka, perkataan nyeleneh mereka tentang takdir. Ya. Wasufiyati. Kenapa disebut sufiyah? Ini juga khilaf ulama sebenarnya. Namun kata penulis diantaranya merojikan, dan ini mungkin yang paling kuat diantara pendapat, kenapa orang yang kelompok-kelompok seperti disebut sufiyah atau sufi, karena lilubsihimus suf, karena mereka memakai pakaian dari wol yang menunjukkan kesederhanaan atau kezuhudan. Ya. Namun sufi ini sebuah ajaran jemaah, yang mereka mengada-ada di dalam agama dengan melakukan zikir-zikir tertentu, atau dengan keyakinan-keyakinan bahwa agama dibagi-bagi, ada hakikat, ada syariat, thariqat, makrifat, hakikat. Ya. Ini tidak ada dasar sama sekali pembagian agama seperti ini. Dan rusaknya dengan akidah seperti itu apa? Nanti ada orang yang kalau sudah mencapai hakikat sudah lepas dari syariat, sudah tidak perlu ibadah. Bahkan kalau berbuat dosa pun bagi orang yang sudah mencapai hakikat tidak lagi dosa. Kalau orang awam berbuat dosa yaitu dosa, tapi kalau sudah mencapai hakikat, zina bagi dia tidak dosa. Zina itu dosa bagi orang awam. Sebagaimana mereka nggak perlu sholat, karena sholat itu bagi orang awam. Ya. Kita mengatakan jemaah, yang sudah nggak bebas sholat, yang sudah lepas syariat itu hanya orang gila. Kalau dalam Islam yang boleh tidak sholat, kalau zina, kalau melakukan dosa itu tidak haram, itu bagi orang gila, dicabut oleh Allah kolam pena dari mereka. Rufi'al qalam an thalath, diangkat pena. Jadi tidak dicatat dosa kalau berbuat dosa, dan tidak dianggap dosa kalau meninggalkan perintah. Itu orang gila. Makanya di kalangan mereka katanya kalau sudah mencapai hakikat, mencapai cinta yang demikian tinggi, akhirnya apa? Seperti gila katanya. Bukan seperti, memang gila jemaah. Ya. Coba antum lihat di YouTube, itu ada wali yang orang gila yang diwalikan itu telanjang, ya, telanjang rokokan, terus kemana-mana diciumi, gila, enggak ini.
nggak waras, betul nggak waras. Disuruh ngomong di mic-nya dikasih ngomong, dia ngomongnya ngelantur. Kata mereka, ini ngelantur kita nggak paham karena dia wali. Wajar katanya. Jadi dia ngelantur tuh justru karena dia wali. Ini musibah. Taib. Mana lagi? Nah, wal batiniyah. Nah, demikian pula kelompok batiniyah. Disebut batiniyah kenapa? Li zamihim, karena keyakinan mereka anna lin nususi zahiran wa batinan. Karena nas-nas itu, nah ini rusaknya akidah ini jemaah. Jadi dalil-dalil Quran itu misalnya ya, itu ada yang dipahami secara zahir dan ada yang dipahami secara batin. Kalau kita sampaikan ini tafsiran nggak benar, ini nggak ada tafsiran dari para salafus saleh misalnya. Oh ini tafsiran zahir, ada tafsiran batin yang ente nggak tahu. Jadi kalau sudah ini tamengnya rusak jemaah. Kita nggak bisa ngomong lagi, maka susah debat dengan batinnya ini. Dia bisa ngeles, oh ini secara dohir, tafsiran dohir betul begitu, tapi batinnya kita tidak tahu. Terus apa faedahnya? Ya kita nggak bisa, harus melalui dulu riadoh dulu. Ya. Ini musibah kalau sudah begini. Ya. Terus wal murji'ah, disebut juga murji'ah. Contohnya kenapa? Li irja'ihim. Irja itu mengakhirkan kan? Mengakhirkan apa? Mengakhirkan amal an musammal iman, atas penamaan iman. Demikianlah para jamaah ahli bid'ah digelari. Taib, kalau Wahabi gimana? Wahabi itu kan yang menamakan bukan kita, tapi siapa? Orang-orang kafir, musuh-musuh dakwah ya, untuk memecah belah gitu. Yang paling hobi menyematkan lafaz Wahabi adalah orang-orang Syiah yang diikuti oleh orang-orang awam kaum muslimin gitu. Jadi sebenarnya tidak ada aliran Wahabi yang disandarkan kepada Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Kalaupun ada Wahabi itu di abad kedua yaitu kepada seorang sesat bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Abdul Wahab bin Abdurrahman bin Rustum, yang memang dia orang Khawarij ya. Ya cuma disalahpahami atau memang dimunculkan demikian. Taib ya. Wa imma anna hadhihi al-alqab ya tarju ila sababi khurujin man tasamma biha an aqidati al-muslimin ya. Atau bisa jadi gelar-gelar itu dikembalikan kepada sebab memberontaknya ya, man tasamma biha an aqidatil muslimin ya, disebabkan keluarnya dari akidah kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin. Bukan memberontak, khuruj di sini artinya keluar. Dinamakan gelaran ahli bidah itu dengan penamaan karena sebab keluarnya dari akidah kaum muslimin dan jamaah kaum muslimin. Apa contohnya? Kal khawariji, seperti khawarij, yang arti khawarij itu kan keluar, artinya li khurujihim ala amiril mu'minin, karena keluarnya dari jamaah kepemimpinan Ali, yakni menyempal atau bahasa kita memberontak. Kenapa khawarij disebut khawarij? Pada asalnya dia memberontak kepada pemerintahan yang sah Ali bin Abi Thalib ya. Nah, jadi bisa jadi bahwa laqab atau gelar ini dikembalikan kepada sebab khurujnya ya dari penamaan dari akidah kaum muslimin dan jamaah mereka, seperti khawarij. Taib. Wal mu'tazilati, contoh lain seperti mu'tazilah. Nah, disebut mu'tazilah kenapa? Ini ada dua sebab jemaah yang masyhur ya. Yang pertama, kata mu'allif di sini, li'tizali ra'isihim, karena menyempalnya, atau bukan menyempal ya, memisahkan. Ya wis, menyempal saja ya. Menyempalnya rais mereka, pimpinan mereka. Yani ini ya apa namanya? Pelopornya. Siapa? Wasil bin Atha, majlis Al-Hasan Al-Basri, dari majlisnya Al-Imam Hasan Basri. Jadi disebut Mu'tazilah kenapa? Dari kata i'tizal. I'tizal itu yakni mengasingkan diri, memisahkan diri. Siapa?
salah seorang pelopor dari mereka, pentolan mereka yang bernama Wasil bin Atha, dia hidup di zaman tabi'in, bahkan dia ini termasuk awalnya bermajlis atau murid dari Al-Imam Al-Hasan Basri. Murid siapa? Al-Imam Al-Hasan Basri, Wasil bin Atha. Nah, ketika Wasil bin Atha ini menyempal, ya, gara-garanya apa para jamaah? Perhatikan, antum jangan seperti mereka dalam berprinsip. Jadi ketika Al-Imam Al-Hasan Basri menyampaikan suatu masalah yang dia ini enggak setuju, ya, tentang masalah pengkafiran, Wasil bin Atha ini enggak setuju. Maka ketika enggak setuju mendebat gurunya, lalu dia langsung memisahkan diri dan membuat jamaah baru, membuat kelompok. Akhirnya berkembanglah kelompok yang diistilahkan Mu'tazilah karena sebab menyempalnya siapa tadi? Wasil bin Atha. Nah, disebut Mu'tazilah. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah Mu'tazilah diambil dari prinsip mereka di dalam menghukumi orang yang berbuat dosa, kafir atau tidak kafir. Ya. Kalau menurut Khawarij kafir orang berbuat dosa itu. Kalau menurut Murji'ah mukmin sempurna iman, mukmin sejati tetap, karena maksiat enggak ngaruh kata mereka. Nah, ini yang namanya Mu'tazilah ingin sok apa? Tengah-tengah gitu di antara dua kelompok, antara Murji'ah dan Khawarij. Sehingga kata Al-Mu'tazilah, orang yang berbuat dosa itu keluar dari Islam namun juga tidak masuk kepada kekufuran. Berarti bukan muslim, bukan kafir, tapi di mana? Fi manzilah baina al-manzilataini. Di satu tempat di antara dua tempat. Nah, dengan sebab akidah inilah manzilah bainal manzilataini dinamakanlah mereka Mu'tazilah. Itu. Mu'tazilah. Baik. Namun ya di antara dua sebab ini yang masyhur itu tadi, ya, karena li'tizali ra'isihim Wasil bin Atha majlis Al-Hasan Al-Basri. Demikian para jemaah, ini hanya contoh-contoh. Demikianlah ahli bid'ah, kelompok-kelompok sesat, mereka menamakan diri mereka bisa kepada kesesatannya atau kepada tokohnya atau kepada perbuatan mereka yang buruk. Ya, taib. Lalu al-muallif membawakan menukil perkataan Syekh Bakar Abu Zaid rahimahullah taala di dalam kitab Hukmul Intima ilal firaqi wal ahzab wal jama'at al islamiyah di halaman 21, ya, di situ judul kitabnya apa? Hukum al-intima. Ya, al-intima itu yani hukum bergabung gitu kepada kelompok firqah-firqah, al-ahzab golongan-golongan, jama-jama atau ormas-ormas Islam, ya. Boleh tidak kita bergabung di golongan-golongan, kelompok-kelompok, partai-partai dan semisal, yang tentu pada intinya enggak boleh, atau pada kesimpulannya tentu tidak boleh. Baik. Nah, Syekh Bakar Abu Zaid menjelaskan di sini, kata beliau, lama hasalat tilka al-firaqu muntasibatan ilal islami, manakala muncul firqah-firqah sesat yang menyandarkan mengatasnamakan Islam, yang mana mereka munsyaqatan an al-amudil al-fiqaril lil muslimin, namun mengaku Islam namun bertentangan gitu dengan pokok-pokok, ya, pokok-pokok akidah keyakinan kaum muslimin. Nah, dhaharat alqabuhum asy-syar'iyyatu al-mumayyizatu li jama'atil muslimin, maka muncullah nama-nama syar'i, laqab-laqab syar'i, ya, seperti tadi ahli sunnah dan semisal, untuk membedakan kepada kelompok-kelompok kaum muslimin, ya, untuk membedakan terhadap golongan-golongan tadi, linnya fil firaqi wal ahwa'i anhum, untuk mengingkari golongan-golongan dan kebidahan-kebidahan mereka, kesesatan mereka. Sawa'an makana lahum minal asma' sabitan lahum bi asli syar'i,
baik nama tersebut ada dasarnya dari syariat seperti apa? Seperti al-jamaah, ya. Karena Nabi menyebut golongan yang selamat apa? Al-jamaah atau al-firqatun najiyah. Karena Nabi mengatakan golongan yang selamat itu disebut al-jamaah dan ini golongan yang selamat. Atau at-taifal mansurah. Tadi hadisnya, la tazalu taifatun min ummati dhahirin al-haq mansurina. Kata Nabi, akan senantiasa muncul kelompok dari umatku di akhir zaman yang senantiasa ditolong Allah. Berarti inilah yang benar ahli sunnah yang mendapat pertolongan Allah. Atau para jemaah, atau penamaan itu biwasitatil tizamihim bisunan, ya, amama ahlil bid'ah. Atau penamaan itu melalui berpegang teguhnya mereka kepada sunnah Nabi dibandingkan ahlil bid'ah. Walihada hasala lahum rabtu bisadril awal, sehingga ketika mereka ini benar dalam beragama ada kaitan dengan generasi awal dari umat ini, itu para salaf. Sehingga kelompok ini disebut salafi atau salafiyun karena sebab ada keterkaitan mereka dengan kaum salafus saleh. Beragama mereka selalu mengikuti mereka. Atau ahlul hadis, atau ahlul athar, atau ahlus sunnati wal jamaah. Jadi penamaan-penamaan ini muncul ketika semua orang juga mengaku, ya, ahli sunnah padahal mereka sesat menyimpang. Gitu. Maka nama-nama ini disematkanlah kepada orang yang ada di atas kebenaran. Nah, wa hadhil alqabus syarifatu, dan gelar atau julukannya seperti ahli sunnah wal mansura salafiyun ini adalah gelar-gelar atau julukan yang mulia. Tukhalifu ayya laqabin kana li ay firqatin kanat. Dari mana sisi kemuliaan gelar-gelar atau nama-nama bagi ahli sunnah ini dibandingkan dengan kelompok-kelompok sesat ahli bid'ah? Maka dari beberapa segi. Ini masih perkataan Syekh Bakar Abu Zaid, ya. Masih perkataan Syekh Bakar Abu Zaid. Jadi gelar-gelar tadi as-salaf, ahlul hadis, ahlul athar, ahlus sunnah, salafiyun atau al-firqan najiyah, itu adalah laqab-laqab, gelar-gelar atau julukan-julukan yang mulia, ya. Berbeda dengan gelar-gelar bagi ahli bidah tadi. Gelar-gelar tadi kan keburukan, kehinaan. Khawarij karena memberontaknya disebut khawarij. Rafidhah karena menolaknya kepada kebenaran. Tapi ahli sunnah tidak. Al-awwal, yang pertama, annaha nisabun lam tanfasil walau lilahdhatin anil ummatil islamiyyati mundu takwiniha ala minhajin nubuwati, ya. Yang pertama para jemaah, istilah kita nih ya ahli sunnah, ya, istilah ahli hadis, istilah as-salafi, as-salafiyun, itu adalah sebuah penyandaran yang lam tanfasil, yang tidak terpisah, ya. Walau lilahdhatin, walaupun sesaat, enggak terpisah. Kepada siapa? Anil ummatil islamiyah, dengan umat Islam, mundu takwiniha, dari sejak terbentuknya, ala minhajin nubuwah, di atas minhajin nubuwah. Maksudnya gelaran ini tidak terlepas kepada umat Islam generasi awal. Siapa mereka? Para sahabat atau para salafus saleh. Nah, jadi kita ini penyandarannya tidak pernah lepas selamanya kepada mereka. Kalau ahli bid'ah, kepada Jaham bin Safwan, ya, yang putus dia mati sudah, dia diazab, ya. Jaham bin Safwan kepada orang yang sesat. Tapi kalau kita, itu sebuah penyandaran yang tidak terpisahkan walaupun sesaat, anil ummatil islamiyyati mundu takwiniha ala minhajin nubuwah, ya. Fahiya tahwi jami'al muslimina ala tariqatir ra'ilil awal, dan dia mencakup seluruh kaum muslimin yang ada di atas jalan generasi awal,
wa man yuqtada bihim fit talaqqil ilmi, dan siapapun yang mengikuti mereka di dalam menerima atau di dalam mengambil ilmu. Artinya bisa sahabat lalu setelahnya generasi tabi'in. Wa tariqatu fahmihi, dan juga generasi dalam metode mencari atau di dalam metode memahami ilmu atau memahami agama ini. Wa bi tabi'ati da'wati ilaihi, dan merupakan karakteristik dalam dakwah. Jadi para salafus saleh itulah yang kita sandarkan kepada mereka, penamaan kita ini, yang mana mereka adalah generasi awal yang hidup yakni mengikuti jejak ya, atau siapapun yang mengikuti jejak mereka juga dalam hal mencari ilmu, metode dalam memahami agama, dan juga dalam berdakwah. Wa daruratun hisaril firqatin najiyah fi ahli sunnati wal jamaah, dan pentingnya membatasi ya firqah an-najiyah itu di dalam penamaan ahli sunnah wal jamaah. Wahum ashabu hadal manhaj, maka mereka adalah pemilik manhaj ini. Yani ahli sunnah hanya merekalah yang menempuh jalan ini, yaitu mengikuti Rasul dan para sahabat. Wahya la tajalu baqiyatan, dan mereka senantiasa ada ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Akhdan min qauli sallallahu alaihi wasallam, diambil berdasarkan sabda Nabi, la tazalu ta'ifatun min ummati mansuratan 'alal haq. Senantiasa ada sekelompok umatku yang akan mendapat pertolongan Allah senantiasa di atas kebenaran. Jadi kita ini yang ada di atas jalan Rasul, para sahabat, jalan para salafus saleh, itu para jamaah jangan khawatir akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selama kita menetapi jalan ini. Bahkan sampai-sampai Nabi memberikan janji pahala orang yang bertamasuk ya, al-mutamasik fi dinihi, yakni fi akhir zaman, itu kal qabid 'alal jamar, seperti memegang bara api. Orang yang berpegang teguh seperti memegang bara api, dan dia akan mendapat pahala khamsina rajulan minkum, kata Nabi, mendapatkan pahala 50 orang sahabat ya, dari kalangan para sahabat. Kenapa para jemaah? Karena betapa beratnya ujian-ujian di akhir zaman dalam berpegang teguh di atas agama. Ya. Taib adzan dulu. Nah, biar. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillahi rahimani wa rahimakumullah. Kesimpulan di poin pertama, bahwa nama yang mulia atau gelar julukan yang mulia bagi ahli sunnah, al-firqah najiyah dan yang semisal itu terbedakan dari gelar-gelar yang lain, dari kelompok-kelompok yang lain yang menyimpang dari beberapa segi, yaitu dari 6 ya. Mu'allif membawakan ada 6 segi. Nah, segi yang pertama apa? Bahwa penyandaran istilah ahli sunnah, al-firqah najiyah dan yang semisal itu adalah penyandaran yang tidak terpisah selamanya kepada umat generasi awal yang ada di atas manhaj nubuwah, yaitu para sahabat, para salafus saleh. Dan mereka adalah siapapun dari umat Islam ya di generasi awal ini, dan juga mencakup siapapun yang mengikuti mereka dalam masalah menerima ilmu, memahami agama ini dalam dakwah ya. Dan yang melakukan semua ini adalah mereka disebut ahli sunnah, yang diistilahkan dengan istilah at-taifah al-mansurah ya. Jadi penisbatan kita adalah kepada generasi awal dari umat ini, itu para salafus saleh. Yang kedua jemaah, annaha tahwu kullal Islam, bahwa penyandaran ini adalah cakupannya kepada yakni setiap dalam sumber Islam, yaitu Alkitab wa Sunnah ya. Jadi penamaan ini diambil dari apa? Penamaan dari Al-Quran, yani dari dalil gitu. Fahiya la takhtasu bi rasmin yukhaliful kitab wa sunnah ziyadatan au naqsan. Jadi kita tidak menghususkan
dari nama-nama tertentu yang menyelisih dari kitab sunnah, baik dalam hal menambah-nambah atau mengurangi. Semua dari dalil. Yang ketiga, annaha alqabun minha ma huwa tsabitun bisunnah sahihah. Gelar atau laqab atau istilah ahli sunnah ini, dia ada yang ditetapkan ya berdasarkan sunnah yang sahih, wa minha, dan diantaranya malam yubriz illa fi muwajahati ahli al-ahwa wal firaq ad-dhalah li raddi bid'atihim, atau diantaranya nama tidak muncul kecuali ketika berhadapan dengan ahli bid'ah ya, dengan kelompok-kelompok yang sesat, li raddi bid'atihim, untuk membantah bid'ah mereka. Jadi istilah nama ini muncul karena sebab ketika membantah ahli bid'ah ya. Contohnya para ikhwan, ketika misalnya disebut salaf ya, karena mereka berbeda dengan ahli bidah yang mereka tidak mengikuti pemahaman para salaf di dalam beragama, khususnya dalam berakidah ya. Maka kita katakan, kalau semuanya umat Islam memang Quran dan Sunnah sebagai sumber hukumnya, tapi dalam pemahaman kan tidak setiap umat Islam berpemahaman kepada pemahaman para salafus saleh. Nah, sehingga dimunculkanlah istilah as-salaf atau as-salafi agar beda dengan mereka yang memang tidak merujuk kepada salafus saleh. Nah, wa ibadil khalti bihim wal munabadatihim ya, dan juga jadi supaya tidak tercampur gitu, adanya keserupaan gitu, terhindarkan dari keserupaan dengan mereka, sehingga diistilahkan, karena mereka pun ngaku ahli sunnah, tapi mereka sekarang tidak berani ngaku salafi juga, nggak berani ya, karena memang sudah menyatakan salafi sesat gitu. Tapi kalau ahli sunnah mereka masih ngaku saya ahli sunnah, tapi salafi bukan, enggak, saya bukan salafi sesat, wahabi salafi sesat kan gitu. Maka dibedakanlah ya. Taib falamma dhaharatil bid'atu tamayyaju bisunnah, seperti ketika muncul kebidahan dibedakanlah orang yang di atas kebenaran dengan istilah sunnah. Nah, kemudian walamma hukima bi ra'yu tamayyaju bil hadis, ketika pemikiran dengan atau dalil-dalil dengan ra'yu itu muncul ya, seperti orang-orang filsafat, maka dibedakanlah orang yang di atas kebenaran dengan istilah alil hadis wal asar, yakni bukan ra'yu tapi hadis dan asar. Lalu walamma fashatil bidah, ketika tersebar kebid'ahan, wal ahwa, dan hawa nafsu, yakni maksudnya penyimpangan dalam agama, fil khulufi ya, di generasi-generasi akhir sekarang, yakni maksudnya di zaman kita sekarang, maka tamayyazu bi hadis salaf, maka mereka itu disilahkan ahli sunnah ini dengan istilah mereka adalah orang yang berpedoman dengan salafus saleh, dan demikian seterusnya. Nanti kalau mereka ngaku salafi juga harus dibedakan alul haq dengan nama lain yang syar'i, tapi ya, cuman mungkin apa lagi kira-kira sama wis gak ono, wis entek salafi entek. Demikian pokoknya. Ketika muncul pemikiran filsafat, maka diistilahkan ahli sunnah dengan ahlul hadis karena berpedoman dengan hadis, bukan dengan ra'yu. Ketika muncul kaum menyimpang di generasi akhir karena tidak berpedomannya dengan kaum salaf, maka yang berada di atas kebenaran diistilahkan dengan hadis salaf atau petunjuk para salaf. Demikian. Kemudian yang keempat, ar-rabi, anna aqda al-wala wal bara, bahwa ikatan cinta dan benci ya, cinta dan benci, wala dan bara itu, wal muwalah wal muadah, yakni loyalitas dan kebencian, ladaihim, yakni ahli sunnah itu alal islami la ala ra'sin atau rasmin bismin muayyan. Jadi cinta benci wala bara kita itu di atas Islam, beda dengan kelompok-kelompok tadi. Wala bara di atas jamaah ya, di atas firqahnya, di atas hizibnya gitu, di atas partainya, di atas golongannya ya. Seperti ada ungkapan sekarang, seperti apa istilahnya,
ormas ini katanya bagian dari agama. Nek ndak masuk ormas iki neraka katanya. Jadi wala baronya di atas ormas ini. Itu. Tapi kita nggak ada ormas tertentu apapun. Makanya ketika ada salah seorang yang dapat hidayah ngaji, ya ikut pengajian-pengajian kita, itu awalnya tanya, ini aliran apa ini? Ya, terus dijawab, ini adalah pemahaman agama dan pemahaman para salafus saleh. Diistilahkan salafi, ahli sunnah, firqah najiyah dan lain-lain. Terus pimpinannya siapa? Ndak ono pimpinannya. Wah, ini mantap ini katanya. Ndak ono pimpinannya, mantap. Berarti dia bukan golongan tertentu, ya bukan. Nggak ada pimpinan kita ya Rasul, para sahabat, para ulama. Ya. Nggak ada cabang-cabangnya di mana? Nggak ada cabang, nggak ada pusat. Ya. Akhirnya dia ngaji, walhamdulillah. Nah, demikian para jemaah. Jadi wala barak kelompok sesat menyimpang dari ahli bidah adalah apa? Golongan. Tapi kita adalah wala barak di atas Islam, bukan di atas nama tertentu. Ya. La ala rasmin bismin muayyan. Bukan wala barak kita di atas nama dengan nama tertentu. Wala ala rasmin mujarrad, atau hanya sekedar nama, bukan. Innama huwal kitab wa sunnah fahasbu. Dia hanya semata-mata Al-Quran dan sunnah saja. Al-khamis, yang kelima, anna hadhil alqab lam takun da'iyatan lahum li ta'assub li syakhsin duna Rasulillah. Bahwa julukan istilah bagi ahli sunnah ini, dia tidak memiliki da'i. Da'iyah itu artinya apa ya? Yang pendorong untuk ta'assub, untuk fanatik, li syakhsin, untuk manusia tertentu. Ya. Kita sering mengatakan Syekhul Islam, mengatakan syekh fulan, tapi tidak ada seruan-seruan fanatik kepada syekh tersebut. Kecuali hanya satu saja, fanatiknya kepada siapa di sini? Duna Rasulillah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Semua ulama ahli sunnah kita hormati, muliakan, enggak ada beda-bedakan. Walaupun kita sering menukil perkataan syekh fulan, itu sekedar menukil, ya. Tapi kalau mereka tidak mengagungkan, memuliakan, fanatik, ta'assub kepada tokoh tertentu, golongan tertentu. Bahkan golongan mereka diciptakan dan dipimpin oleh salah seorang tokoh gitu. Ketika meninggal dimunculkan tokoh baru, meninggal lagi dimunculkan tokoh baru. Dan tetap pemimpinnya atau pendirinya tetap dikenang selama-lamanya. Ta'assub, fanatik. Tapi kita tidak ada fanatik. Semua ulama kita muliakan. Di antara imam yang 4 kita tidak bedakan. Semua kita cinta, Abu Hanifah, Syafi'i, semuanya. As-sadisu, yang keenam, anna hadhil alqab la tufdi ila bid'ah wala ma'siyah. Bahwa gelaran atau nama-nama ini tidak menghantarkan kepada bid'ah atau maksiat, wala asabiyah atau fanatik, li syakhsin, kepada individu muayyanin tertentu, wala li ta'ifatin muayyanatin, atau kepada golongan tertentu, ya. Seperti tadi, kawan, kita ini tidak ada istilah pemimpinnya atau pusat cabang di mana, enggak ada. Semua muslimin yakni melebur, semua dakwah. Masing-masing orang berdakwah tanpa mengatasnamakan apa. Seperti antum di sini, antum tidak punya nama apapun kecuali Masjid Ihyaus Sunnah, itu saja sudah. Tidak ada. Masing-masing orang nggak ada yang namanya istilah nama-nama baru, kecuali semua mereka hanya menamakan istilah ahli sunnah dimanapun mereka berada, dan mereka tidak memfanatikan, ta'assub fanatik kepada tokoh tertentu, ya. Nah, demikian mungkin nanti kita lanjutkan di poin yang baru, yaitu apa? Nama-nama tadi dijelaskan oleh Syekh secara rinci walaupun singkat, ya. Apa itu ahli sunnah wal jamaah, apa itu ahli hadis, ya. Kemudian apa itu ahlul asar, al-firqah an-najiyah, at-taifah al-mansurah, salafiyah atau salafiyun. Nanti dijelaskan oleh beliau setelah ini insyaallah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.